Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan presentasikan tugas sistem penunjang keputusan yang menggunakan metode AHP dan SAW untuk pengembangan sistem penunjang keputusan penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Seririt dengan metode simple additive splitting dan metode analytical hierarchy processing. Perkenalkan, nama saya Syifa Alfiariksa. Nama saya Adin. Nama saya Fabiani. Nama saya Nuraini Latifah. Sekian. Pertama adalah tahapan-tahapan planning. Pada tahap planning, kami menggunakan metode pengumpulan seperti observasi dan wawancara. Pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru menggunakan proses LDLC atau System Development Life Cycle, di mana proses ini merupakan sebuah siklus untuk membangun sistem dan memberikannya kepada pengguna melalui tahapan perancangan, analisa, perancangan, dan implementasi. Tahap analisis. Pertama, analisis masalah dan solusi perangkat lunak. Masalah pengambilan keputusan untuk penerimaan siswa baru masih mengalami kendala. Di antaranya, masih manualnya perhitungan nilai-nilai yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menentukan siswa yang akan diterima, yang tentunya membuat pihak sekolah membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mengambil keputusan. Analisis perangkat lunak. Adapun komponen yang terkait dalam analisis perangkat lunak ini yaitu 1. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Berdasarkan analisis terhadap sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru, terdapat 12 proses yang dapat diimplementasikan. Terdapat banyak data yang diperoleh dari sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru. Terdapat 11 tabel yang merupakan data aslinya serta tabel perhitungan nilai AHP. 11 tabel tersebut ialah 1. Tabel kode dan penentuan kriteria penerimaan siswa baru jalur miskin. Kedua, tabel kriteria jalur prestasi non-akademik di bidang olahraga. Ketiga, tabel kriteria jalur prestasi non-akademik bidang seni. Keempat, tabel matriks perbandingan kriteria prestasi non-akademik bidang olahraga. Kelima, tabel matriks desimal. Keenam, tabel interasi 1 dan 2. Ketujuh, tabel selisih eigen. Kedelapan, tabel matriks perbandingan berpasangan. Kesembilan, tabel matriks nilai. Kesepuluh, tabel matriks penjumlahan setiap baris. Terakhir, tabel matriks hasil prioritas dan jumlah eigenvektor. Berikut hasil perhitungan perbandingan potensi siswa baru pada jalur prestasi olahraga dengan menggunakan metode AHP dan SAW untuk penerimaan siswa baru. Model fungsional perangkat lunak. Model fungsional dapat memberikan gambaran terhadap proses yang terjadi antara perangkat lunak dengan user. Berikut DFD level 0 sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru. Desain atau rancangan sistem. 1. Batasan perancangan perangkat lunak. Adapun batasan dari perancangan perangkat lunak sistem pendukung keputusan pemilihan penerimaan siswa baru sebagai berikut. 1. Proses yang bisa dilakukan oleh sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru hanya mengelola data siswa, data orang tua, data kriteria, data bobot, data pengguna, data nilai jalur NUN, data nilai jalur miskin, dan data nilai jalur prestasi. 2. Penentuan bobot awal kriteria melalui perhitungan menggunakan metode AHP. 3. Sistem dapat memberikan rekomendasi siswa yang diterima dihitung menggunakan metode Simple Additive Weighting atau disebut SAW. 2. Perancangan struktur data perangkat lunak. Perancangan struktur data perangkat lunak merupakan tahap pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dalam suatu tahapan pengembangan sistem. A. Rancangan tabel. Dalam pengembangan sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru digunakan 22 buah tabel.
Di antaranya yaitu tabel user, kuota, tabel kriteria miskin, tabel kriteria olahraga, tabel kriteria seni, tabel nun, tabel miskin, tabel olahraga, tabel seni, tabel akademik, tabel siswa, tabel orang tua, tabel hasil miskin, tabel hasil olahraga, tabel hasil seni, tabel home visit, tabel daftar seni, tabel pembanding 2, dan tabel pembanding 3. Berikut relasi antar tabel sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru. Tahap implementasi. A. Implementasi perangkat lunak. 1. Lingkungan implementasi perangkat lunak. Perangkat lunak sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru ini dikembangkan pada lingkungan perangkat keras komputer. 2. Implementasi struktur data perangkat lunak. A. Implementasi tabel. Dalam pengembangan sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru digunakan 22 tabel. Selanjutnya, B. Implementasi layar antarmuka perangkat lunak. Rancangan layar antarmuka perangkat lunak sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru diimplementasikan dalam halaman-halaman pada web. Satunya itu form login. 2. Form penilaian jalur miskin metode AHP. Halaman utama sistem form seperti kuota, form siswa, form jalur, form orang tua, form penilaian jalur miskin, form penilaian jalur prestasi, form pengumuman. Form pengumuman metode SAW seperti gambar ini, sepenuh keputusannya. Lalu, pengujian perangkat lunak merupakan proses menjalankan dan mengevaluasi sebuah perangkat lunak untuk menguji apakah perangkat lunak sudah memenuhi persyaratan atau belum untuk menentukan perbedaan antar hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Pada tahap pelaksanaan pengujian perangkat lunak, sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru dilakukan langsung untuk menguji fungsionalitas perangkat lunak, juga untuk menguji kelayakan sistem. Berikut adalah rekapitulasi pengujiannya. Ada 5 rekapitulasi pengujiannya, diantaranya black box testing, white box testing, pengujian keakuratan sistem, pengujian kelayakan sistem, dan uji respon pengguna. Untuk black box testing itu sendiri digunakan untuk menguji fungsionalitas sistem itu sendiri, juga untuk menguji kesesuaian antara input juga output sistem yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, yang mana outputnya itu yang telah dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk white box testing, persentase keberhasilan dalam pengujian menggunakan white box testing itu sendiri didapatkan 100%, atau yang berarti semua proses dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa ada proses yang error. Selanjutnya, pengujian keakuratan sistem. Dalam pelaksanaan pengujian keakuratan sistem itu sendiri, memperoleh hasil yang sesuai antara penghitungan manual dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Lalu, selanjutnya adalah pengujian kelayakan sistem. Nah, hasil yang diperoleh dari pengujian kelayakan sistem itu dapat kita lihat sendiri ya dalam slide yang sebelumnya, yaitu ada perangkingan secara manual dan perangkingan yang digunakan dalam menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Dan itu pun hasilnya sudah sesuai. Lanjut, setelah itu ada uji respon pengguna. Nah, pelaksanaan pengujian dari pengguna ini tuh dilakukan oleh koordinator IT yang mana sebagai user dari program ini sendiri. Nah, dan hasil yang didapatkan pun ternyata pengguna dapat mudah menggunakan sistem ini dan sesuai dengan expectation dari user itu sendiri. Oke, jadi dapat kita ketahui ya bahwa cukup banyak reason yang dapat meyakinkan kita bahwa untuk sistem penunjang keputusan dalam penerimaan siswa baru ini ternyata lebih tepat, lebih baik, dan akan lebih bagus apabila menggunakan metode dari Analytical Hierarchy Process (AHP). Oke, berdasarkan pengembangan sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru dengan menggunakan 2 metode, yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW), mendapatkan beberapa kesimpulan. Nah, diantaranya itu yang pertama adalah dari hasil yang telah didapatkan bahwa perhitungan metode Analytical Hierarchy Process
itu tuh lebih tepat untuk studi kasus penerimaan siswa baru ini. Kenapa? Karena 100% datanya itu sesuai dengan perhitungan tanpa menggunakan metode atau perhitungan manual. Sedangkan apabila menggunakan simple additive weighting, metode SAW, maka dapat diketahui bahwa memiliki perbedaan sebesar 36%. Lanjut, kesimpulan yang kedua, yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan penerimaan siswa baru. Nah, sistem ini tuh menggunakan data flow diagram yang dibagi menjadi 3 level. Yaitu ada di FD level 0, di FD level 1, dan juga di FD level 2. Selain itu, sistem pendukung keputusan ini tuh menggunakan 22 tabel. Cukup banyak ya. Nah, ini tuh untuk menyimpan data dari database Persib. Sistem pendukung keputusan ini pun menggunakan kriteria yang berbeda-beda pada masing-masing jalur. Ada jalur olahraga, ada jalur prestasi, ada jalur ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu, kesimpulan yang terakhir itu, yaitu sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru ini diimplementasikan untuk menggunakan bahasa pemrograman berbasis web dan MySQL sebagai database dari sistem. Nah, metode perhitungan yang digunakan pada sistem ini adalah metode Simple Additive Weighting (SAW) untuk proses perankingannya, dan juga metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menghitung bobot awal dari masing-masing kriteria yang ditentukan oleh pihak sekolah itu sendiri dari data-data yang didapatkan oleh pihak sekolah itu sendiri ya. Nah, selain itu, dari semuanya itu, yaitu dapat kita ketahui ya, dari yang sebelumnya dibahas juga, bahwa pengujian sistem ini tuh telah sesuai dan dapat berjalan dengan baik. Oke, bisa kita lihat ya, berikut adalah referensi yang kita gunakan. Ada judulnya, serta ada linknya. Judulnya yaitu pengembangan sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru dengan menggunakan 2 metode, yaitu Simple Additive Weighting (SAW) dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Oke, kalau begitu, sekian presentasi dari kami dalam membahas pengembangan sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.